Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Jubilate ini, terimalah salam dari kami, seluruh pelayan HKBP Kebayoran Selatan. Selamat Hari Minggu. Marilah kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian. Kita agungkan namanya. Mari kita bernyanyi berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya.
dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan sesama kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan, kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista, sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan konfirmasi warta minggu ini. Konfirmasi Warta Minggu tanggal 3 Mei 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. 2. Ibadah Minggu. Sesuai dengan himbauan pemerintah dengan diperpanjangnya PSBB, ibadah umum dan sekolah minggu untuk tanggal 10, 17, dan 24 Mei 2020 masih dilaksanakan di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah yang disediakan gereja melalui YouTube HKBP Kebayoran Selatan, dan buku acara dapat diambil di gereja. 3. Kegiatan gereja diliburkan. Semua kegiatan di dalam gereja atau kebaktian sektor dan kategorial serta sidi masih diliburkan. 4. Berita kelahiran. 1. Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan, anak ketiga kepada keluarga Daniel M. Hendriko Siahaan, Israeli Boru Sitorus, alamat di Perth, Australia. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2. Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak ketiga kepada keluarga David Elezar Sonak Sijabat, Sarah Elfrida Paulina Boruhutapea, alamat Jalan Kubis 3, nomor 103, Blok A, Kebayoran Baru. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 5. Berita duka cita. 1. Telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, Bapak Dr. Randus Solo Napitupulu, umur 77 tahun, alamat Komplek PT Timah, nomor H41, Pondok Labu, Sektor Jordan, meninggalkan istri dan anak-anak, dikebumikan pada tanggal 19 April 2020 di TPU Pondok Rangon. 2. Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, Ibu Aspita Boru Siahaan, Nyonya E. Tambunan, umur 81 tahun. Alamat Jalan Kirai 1 nomor 5, RT 008, RW 01 Cipete Utara, Sektor Bethlehem. Meninggalkan suami dan anak-anak, dikebumikan pada tanggal 21 April 2020 di TPU Pondok Rangon. 6. Sumbangan sosial ke Samosir. Punguan Ina hari Kamis dan Ina Hana memberikan sumbangan kasih ke HKBP Distrik 7 Samosir sebesar Rp12.050.000. Tuhan Yesus memberkati. 7. Himbauan. 1. Persembahan ibadah minggu di rumah, marilah kita kirim ke rekening gereja, nomor tertera di bawah ini. 2. Kita sudah menerima sumbangan dari Kemensos sebanyak 43 paket sembako dan sudah dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. 3. Kegiatan diakoni sosial masih tetap dilaksanakan dan bagi jemaat yang membutuhkan sumbangan dan bagi jemaat yang memberi sumbangan
mohon menginformasikan ke sintua sektor masing-masing. Demikianlah warta gereja bagi kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita di gereja ini demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang menderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelan yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, adik-adik sekolah minggu remaja dan pemuda dari gereja HKBP Kebayoran Selatan yang beribadah saat ini bersama kami lewat channel ini, dan juga saudara-saudara yang juga ikut beribadah bersama kami melalui channel yang telah kami perbuat ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari Minggu pada awal bulan Mei ini, kita telah memasuki bulan kedua kondisi keadaan darurat sejak Presiden telah memutuskan bahwa pandemi COVID-19 menjadi sebuah bencana nasional non-alami, di mana telah diputuskan melalui sebuah peraturan PSBB bahwa kita harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Dan secara khusus kita di daerah DKI telah diperpanjang PSBB sampai tanggal 22 Mei. Itu berarti kita akan tetap melaksanakan ibadah kita di rumah. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan sabar untuk menjalani, dan juga kita berdoa agar badai ini cepat berlalu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, pasti kita sedih dan mungkin makin banyak orang yang menderita akibat kondisi ini. Pertumbuhan ekonomi makin melambat, makin banyak orang yang miskin, banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, dan banyak orang yang memang mengalami banyak kepedihan akibat keadaan ini. Di tengah-tengah inilah juga kita, Bapak Ibu, harus tetap berdoa supaya keadaan ini cepat berlalu dan kita dapat melaluinya. Bapak Ibu dikasihi Kristus, di tengah-tengah keadaan kondisi inilah, dalam ibadah kita pada hari Minggu ini, tanggal 3 Mei 2020 ini, firman Tuhan menyapa kita
lewat nyanyian syukur umat Israel Raja Daud dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasihi Kristus, hari ini kita Minggu Jubilate, bersukacitalah, bersorak-soralah untuk Tuhan. Nyanyian sukacita ini adalah nyanyian daripada Daud yang dinyanyikan oleh penyanyi ibadah Israel, Bani Asaf dan saudara-saudaranya, yang dinyanyikan saat tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem dan ditempatkan di tempat yang disebut dengan kemah suci. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat Raja Daud ditahbiskan menjadi raja. Saudara dikasihi Kristus, tabut perjanjian yang isinya adalah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat, roti manna dan tongkat Harun, sebagai tanda kasih karunia Tuhan dalam sejarah perjalanan bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan menuju tanah pembebasan di Kanaan. Tuhanlah yang memilih mereka menjadi umatnya. Tuhanlah yang membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhanlah yang memberikan mereka pedoman hidup 10 hukum Taurat. Dan Tuhan juga yang memelihara hidup mereka dalam perjalanan melalui roti manna. Dan Tuhanlah yang tetap selama-lamanya memelihara kehidupan mereka. Tuhan itu bagi bangsa Israel adalah raja mereka. Dan ini selalu harus diperingatkan melalui membawa tabut perjanjian itu kemana-mana. Karena itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan setiap tabut itu dibawa kemana-mana, mereka harus selalu menyanyikan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Tuhanlah yang memilih mereka. Mereka tidak menyanyikan bahwa Daudlah raja. Daud tidak menyanyikan sayalah raja, karena dia sadar bahwa itu adalah umat Tuhan, bukan miliknya sendiri. Dan Tuhanlah yang menjadi rajanya. Daud yang diangkat oleh Tuhan adalah juga hamba Tuhan yang harus setia dan loyal, bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan kehadiran raja yang menentukan masa depan perjalanan umat itu, tapi kehadiran Tuhan. Karena itulah ketika tabut itu ada bersama mereka, mereka imani itu sebagai tanda simbol kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan telah memimpin mereka, sehingga mereka bersuka cita.
karena Tuhan menjadi raja mereka. Saudara dikasihi Kristus, Tuhan Raja itulah sorak-sorai jubilate umat itu. Itulah juga suara puji-pujian kita pada saat ini. Bila Tuhan menjadi Raja, kita bersuka cita karena tidak ada pun seorang pun yang bisa menghancurkan umat itu, menghancurkan hidup kita. Setiap Tuhan hadir sebagai Raja di tengah-tengah bangsa Israel, semua musuhnya bisa dikalahkan. Ketika mereka diserang oleh bangsa Filistin, bangsa yang sangat kuat saat itu, Daud tidak pernah mengambil inisiatif sendiri. Dia bertanya kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14. Demikian katanya ayat 9 dan ayat 10. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Itulah sukacita daripada Daud, bahwa mereka tidak lagi gentar melihat oleh serangan musuh-musuhnya, karena Tuhan yang berperang terhadap musuh-musuhnya dan mereka akan menang. Itu jugalah sukacita kita pada saat ini. Di tengah-tengah ancaman COVID-19 yang membuat kita takut, khawatir, bimbang. Tapi bila kita imani bahwa Tuhan Raja, tidak ada yang kita takutkan. Kita imani bahwa Tuhan akan memimpin hidup kita. Kita juga akan menang melawan segala persoalan, termasuk apa yang kita hadapi saat ini. Itulah pesan daripada nyanyian ini. Mari kita sambut Dia, Tuhan sebagai Raja di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tanya Tuhan, apa yang kita lakukan sebagaimana Daud. Bila Tuhan menjawab, majulah, lawan mereka. Itu berarti dua hal yang diperintahkan Tuhan. Pertama, kita harus berserah, bukan menyerah. Yang kedua, kita juga harus teguh, kuat dan berperang. Mereka tidak libat tangan, mereka juga harus ikut berperang. Kita harus kuat melawan apa yang menjadi persoalan kita atas bimbingan Tuhan. Yang kedua, yang membuat kita bersuka cita adalah karena kasih setia Tuhan selama-lamanya. Bangsa itu selalu seringkali berdosa, tapi Tuhan selalu memberikan mereka pengampunan. Kesalahan dan dosa mereka tidak menutup kasih setia Tuhan. Tuhan selalu membuka diri untuk menerima mereka. Bila kita saat ini berdosa dan ini adalah sebagai peringatan kasih setia selama-lamanya, marilah kita menundukkan kepala, mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kasih setianya tetap menyertai kita. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah membungkam semua persoalan yang membuat kita menerima kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan lebih besar dari musuh yang kita hadapi. Kasih setia Tuhan lebih besar dari derita yang sedang mengancam kehidupan kita. Kristus telah mati untuk kita, dan darahnya menjadi simbol kebesaran kasih setia Tuhan. Karena itu bersukacitalah juga, karena kasih setia Tuhan tetap untuk kita pada saat ini juga. Kristus yang Daud sembah, Tuhan yang Daud sembah, itu juga yang kita sembah saat ini. Kasih setianya sampai selama-lamanya, tidak pernah daluarsa, tidak pernah kehilangan kapanpun oleh kondisi apapun. Dan pesan Tuhan yang ketiga adalah bersyukurlah. Daud berkata dalam ayat ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
Mungkin kita berkata, Tuhan itu tidak baik, kenapa kami dibiarkan begini? Di mana kebaikan Tuhan? Tapi kita harus bersyukur. Tuhan itu tetap baik, melebihi kebaikan dari apapun yang pernah kita terima. Bersyukur adalah bahwa kita harus tidak bersungut-sungut saat ini apapun yang telah kita alami. Bersyukur adalah membuat kita kuat menghadapi persoalan yang kita hadapi. Bersyukur adalah menerima kehidupan apapun yang kita alami dengan penuh dengan sukacita dan bahagia. Bersyukur adalah membuat kita kuat menghadapi persoalan yang sedang kita alami. Bila kita kehilangan rasa syukur, maka kita juga kehilangan rasa bahagia. Dan kita akan kehilangan juga kekebalan tubuh kita karena hidup kita penuh dengan derita dan galau. Rasa syukur inilah membuat kita tenang dan kuat. Itulah juga yang membuat kita bersukacita saat ini. Hanya orang yang selalu bersyukur, hidup bersukacita dan berjubilate. Dan terakhir pesan Tuhan, berserahlah bahwa Tuhan keselamatan kita. Daud berkata, katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Kita melihat, kita mulai sadar dan rendah hati dalam keadaan ini. Ternyata kita tidak punya kekuatan apa-apa. Orang yang bagaimanapun hebatnya tidak bisa dibelikan kuat dan kebal terhadap virus ini. Sekaya apapun, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan pernah mati oleh karena virus ini. Pejabat sebesar apapun, biarlah kondisi ini mengingatkan kita bahwa kita harus rendah hati dan mulai sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Yang menjadi andalan kita hanya Tuhanlah penyelamat kita. Doa Daud inilah menjadi doa kita. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Inilah doa kita di rumah. Selamatkanlah bangsa ini. Selamatkanlah gereja ini. Selamatkanlah hidup kami dari kondisi ini. Mari kita tetap mendoakan itu. Agar Tuhan menyelamatkan kita. Pasti Tuhan akan mendengarkan doa kita. Dan kita akan selamat. Karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Yang menjadi jaminan kehidupan kita yang kekal. Karena itu, sembari kita tinggal di rumah, mari kita tetap berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan turun tangan, dan pada saatnya, rencana Tuhan akan memberikan yang terindah dalam hidup kita. Itulah pesan Tuhan yang diberikan kepada kita pada minggu ini, bahwa kita berpegang kepada jaminan atas keselamatan dari Tuhan. Dia akan mendengar doa kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Tidak ada yang merampas kehidupan kami dari tangan-Mu Tuhan. Kasih setiamu tetap selama-lamanya. Engkau telah menebus kami dari dosa dan memberikan kami jaminan hidup yang kekal. Di tengah perjalanan kehidupan kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan menyelamatkan kami. Engkau akan memelihara kehidupan kami. Peliharalah kehidupan bangsa ini, kehidupan kami Tuhan keseluruhannya. Kasihanilah kami. Kami telah menjalani ketakutan sampai pada bulan yang kedua sejak pandemik virus ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Inilah jaminan kehidupan kami, supaya kami dapat bersukacita karena Engkau ada bersama kami, akan menyelamatkan kehidupan kami. Berkati Tuhan pemerintah kami yang telah susah payah
untuk membantu kami keluar dari persoalan ini. Berkati Tuhan para tenaga medis dan semua sukarelawan yang telah memberikan waktu hidupnya, bahkan pertaruhan nyawanya untuk merawat orang-orang yang telah terjangkit virus ini. Berkati keluarganya, berikan mereka kekuatan Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang saat ini sedang mengalami perawatan karena kena virus ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan melalui tangan-tangan dokter. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkatilah juga yang kami yakini para ahli sedang mencari menemukan vaksin penyembuhan ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan agar ini dapat ditemukan dan kami keluar dari persoalan ini. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu agar tidak jenuh-jenuh beribadah, tetap di rumah dan berdoa kepadamu, dan juga mengikuti himbauan pemerintah agar kami semua ikut mendukung program pemerintah memutus rantai penularan ini. Tuhan, berikan Tuhan makanan, minuman, bekal bagi orang-orang yang pada saat ini menghadapi kondisi ekonomi akibat keadaan ini. Biarlah Tuhan membuka hati setiap orang untuk ikut saling berbagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat HKBP Kebayoran Selatan ini. Kami berdoa untuk anak yang Tuhan berikan. Ada 2 anak yang lahir pada minggu ini. Biarlah mereka Tuhan pelihara menjadi anak yang penuh dengan takut dan sehat kepada Tuhan. Berkati orang tuanya, kuatkan mereka untuk mendidik dan membesarkan anak ini seturut dengan firman-Mu. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan jemaat Tuhan yang meninggal 2 orang pada minggu ini. Hiburkan dan kuatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi melalui nyanyian, buku nyanyian nomor 435 ayat 1 dan 2, Bersukacitalah hatiku. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Aku bahagia selamanya, tak luput dari pandangnya, pun suaraku didengarnya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita berdoa
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Minggu 3 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati.